Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Islam Jember. Ini adalah tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Ika Desi Wardani, SPD MPD. Di sini kita kelompok 9 yang beranggotakan Khalifatul Zahra, Siti Aisyah, Muratul Kamlarosa. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai sikap dan kebiasaan belajar. Dalam materi ini ada 3 poin, yakni poin yang pertama, sikap dan kebiasaan belajar. Poin yang kedua, pengaruh dan sikap kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar. Poin yang ketiga, motivasi belajar. Untuk poin yang pertama, sikap dan kebiasaan belajar. Pengertiannya sendiri yaitu suatu perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dan relatif menetap dalam melakukan kegiatan pembelajaran sebagai dampak dari pandangan atau perasaan terhadap belajar. Ciri-ciri sikap dan kebiasaan belajar yang baik. 1. Menyenangi pelajaran. 2. Merasa senang mengikuti kegiatan belajar yang diprogramkan oleh sekolah. 3. Mempunyai jadwal belajar yang teratur. 4. Mempunyai disiplin diri dalam belajar atau bukan karena orang lain dia belajar. 5. Masuk kelas tepat pada waktunya. 6. Memperhatikan penjelasan dari guru. 7. Mencatat pelajaran dalam buku khusus secara rapi dan lengkap. 8. Senang mengajukan pertanyaan apabila dia memahaminya. 9. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelas. 10. Membaca buku-buku pelajaran secara teratur. 11. Mengerjakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya. 12. Meminjam buku-buku ke perpustakaan untuk menambah wawasan keilmuan. 13. Ulet atau tekun dalam melaksanakan pelajaran praktek. 14. Senang membaca buku-buku lain seperti majalah atau koran yang isinya relevan dengan pelajaran. 15. Tidak mudah putus asa jika mengalami kegagalan dalam belajar. Untuk poin yang kedua, pengaruh dan sikap kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar. Pengertiannya sendiri, prestasi belajar yaitu suatu bukti atau hasil dari proses pembelajaran yang dilakukan atau dicapai selama proses kegiatan yang sesuai dengan bobot atau kemampuan masing-masing. Next, jenis-jenis prestasi belajar. Prestasi belajar ada 3, yakni yang pertama rana cipta, rana rasa, rana karsa. Rana cipta terdiri dari pengamatan, ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, dan sintesis. Yang kedua, rana rasa, yang terdiri dari penerimaan, sambutan, apresiasi, internalisasi, dan karakterisasi. Yang ketiga, rana karsa, yang terdiri dari keterampilan bergerak dan bertindak, dan kecakapan ekspresi verbal dan nonverbal. Selanjutnya, motivasi belajar. Ini adalah poin yang terakhir. Pengertian motivasi belajar yaitu suatu energi penggerak, pengarah, dan memperkuat tingkah laku. Motivasi belajar dapat dilihat dari karakter tingkah laku siswa yang menyangkut minat, ketajaman perhatian, konsentrasi, dan tekun mencapai tujuan. Pengertian motivasi belajar. Yang tadi motivasi saja, ini motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Ini menurut Sudirman tahun 1986, halaman ke-75. Selanjutnya, jenis-jenis motivasi belajar. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah
keinginan bertindak yang disebabkan oleh faktor pendorong dari dalam diri atau internal individu. Tingkah laku individu itu terjadi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor dari lingkungan. Tetapi individu bertingkah laku karena mendapatkan energi dan pengaruh tindak laku dari dalam dirinya sendiri yang tidak bisa dilihat dari luar. Yang B, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif yang menjadi aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik dapat dikatakan lebih banyak dikarenakan pengaruh dari luar yang relatif berubah-ubah. Yang D, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi untuk belajar. Motivasi belajar terjadi dari tindakan perbuatan persiapan pengajar. Menurut Dimyati, faktor yang mempengaruhi belajar adalah sebagai berikut. 1. Cita-cita atau aspirasi jiwa. 2. Kemampuan siswa. 3. Kondisi siswa. 4. Kondisi lingkungan siswa. 5. Unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. 6. Unsur guru dalam mengolah siswa. Ya, materi yang tadi bisa Anda lihat di link yang sudah kami cantumkan di sini. Sekian video PowerPoint dari kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan atau kekurangan dalam presentasi kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.